Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira Saputra dari kelas 11-7. Dan pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan dan membawakan materi pembelajaran Quran Hadis kelas 11 semester 2, yang mana saya akan membawakan materi tentang munasabah hadis, tentang syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum itu marilah sama-sama kita baca, kita simak hadis berikut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Muttafaqun alaih. Kita ulang lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Muttafaqun alaih. Dan yang kita masuk arti makna dari hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah siapa yang berada di bawah kalian dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Sebab yang demikian lebih patut agar kalian tidak memandang remeh nikmat Allah atas kalian. Muttafaqun alaih. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi takhrij hadis. Hadis dengan redaksi seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah redaksi hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim dalam kitab Az-Zuhud Waraqa'iq nomor 2963. Sedangkan yang terdapat di dalam Sahih Bukhari kitab Ar-Riqa' bab liyanzur ila man huwa asfala minhu wala yanzur ila man huwa fawqahu nomor 6490 dengan tambahan redaksi iza nazaru ahadukum ila man fuddila alaihi fil mal wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu. Ulang lagi. Iza nazaru ahadukum ila man fuddila alaihi fil mal wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu. Yang berarti jika seseorang di antara kalian melihat orang yang diberi kelebihan darinya dari sisi harta dan kesempurnaan tubuh, maka hendaknya ia melihat kepada orang yang berada di bawahnya dari sisi harta dan kesempurnaan tubuh tersebut. Dan kita masuk ke dalam materi profil yang meriwayatkan hadis berikut. Ia merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang namanya itu, nama lengkapnya Abdurrahman bin Syakr Ad-Dawsi, yang lebih populer di kita dengan nama Abu Hurairah. Beliau itu berhijrah kepada Nabi Muhammad SAW ketika perang Khaybar. Namun sejatinya beliau itu telah masuk Islam sebelum itu menurut sebagian pendapat ulama peneliti. Beliau itu adalah kader dari Tufail bin Amr Ad-Dawsi yang berasal dari kabilah Daus pula. Sejak berhijrah inilah beliau konsekuensi untuk bertalaki kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga memudahkan beliau untuk bermulazamah, apalagi beliau itu juga termasuk al-sufah. Dan alhasil beliau itu adalah sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau itu wafat pada tahun 57 Hijriah. Kita masuk ke dalam materi penjelasan hadis. Dalam Bulughul Maram, Ibnu Hajar rahimahullahu mencantumkan hadis ini dalam bab adab. Secara eksplisit beliau ingin menjelaskan terkait adab kepada sesama manusia. Namun secara implisit hadis ini membahas terkait adab pada dunia. Oleh karena itu banyak di kalangan ulama kita yang mencantumkan hadis ini di dalam bab zuhud. Bahkan jika ditelisik dengan sesama penggalan terakhir dari hadis ini, maka sejatinya hadis ini berisikan pula dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah siapa yang berada di bawah kalian. Redaksi hadis ini
mengandung solusi bagi orang yang tergoda hatinya dengan harta, jabatan, dan yang lain-lain. Dan mulai menyepelekan serta mengkufuri kenikmatan dunia yang dianugerahkan Allah SWT kepadanya. Sebagai akibat dari mengumbar pandangan kepada orang yang lebih tinggi levelnya dari sisi kehidupan dunia. Maka hendaknya dia memalingkan pandangannya itu kepada orang yang fakir, miskin, pengangguran, dan orang-orang yang cacat. Maka niscaya hal tersebut dapat membangkas penyakit yang mulai menggeroti hatinya tersebut dan menjadikannya ia lebih mensyukuri atas kenikmatan yang telah Allah SWT Azza wa Jalla anugerahkan kepadanya. Wala tanzuru ila man huwa faqakum, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Hadis ini memaparkan sisi lain dari waddul basar atau menjaga pandangan. Jadi larangan waddul basar ini bukan hanya disyariatkan kepada lawan jenis, tapi disyariatkan juga kepada terhadap kemewahan dunia berupa harta, jabatan, dan yang lain sebagai yang dimiliki oleh orang lain. Jika melepaskan pandangan kepada lawan jenis dapat membangkitkan syahwat yang terlarang, maka melepaskan pandangan kepada kemewahan dunia yang dimiliki oleh orang lain akan menumbuhkan benih-benih syahwat yang melampaui batas kepada kenikmatan dunia, kemewahan dunia yang dapat membangkitkan penyakit hati. Dan di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala yang jadi contoh, di antaranya adalah Quran surah Toha ayat 131 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayat dunya linaftinahum fi. Dan janganlah engkau tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Dan selanjutnya ada firman Allah SWT Quran Surah Qasas ayat 79 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala allazina yuriduna hayatad dunya ya laita lana misla ma utiya qarunu innahu lazu hazzin azim. Dan orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia itu berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan oleh Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keuntungan yang besar. Fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Yaitu lebih patut agar kalian tidak pandang remeh nikmat Allah atas kalian. Penggalan hadis ini berisi ilah atau motif hukum, perintah, dan larangan yang dikandung oleh penggalan hadis sebelumnya. Yaitu agar seseorang hamba itu bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah SWT itu berikan kepadanya. Di antara keunikannya, hadis yang pendek ini mengandung perintah, larangan, dan motif dari kedua-duanya. Oleh karena itu, seyogyanya hadis ini dapat menjadi contoh yang sempurna bagi kaidah al-amru bisyai'i nahyun an didihi. Instruksi untuk melaksanakan sesuatu berkonsekuensi larangan untuk melakukan kebalikannya. Ilah atau motif hukum ini pula mempertegas bahwa maksud dari instruksi dan larangan di atas ada khusus untuk dalam perkara dunia berupa jabatan, kekayaan, dan yang lain-lain, serta yang bukan dari sisi ilmu, ketakwaan, dan kesolehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis di atas juga merupakan sampel komunikasi yang sempurna dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana 3 kalimat ini mengandung 3 unsur yang berbeda: instruksi, larangan, dan penjelasan terkait motifnya. Dan kita masuk ke dalam materi pembagian adab menurut penjelasan hadis tersebut. Terbagi 3. Yang pertama, kepada manusia. Ada 2 poin. Yang pertama, tidak berinteraksi dengan manusia hanya berdasarkan keunggulan dari sisi dunianya saja. Dan yang kedua, banyak bergaul dengan manusia yang berada di level bawah dari sisi harta, jabatan, dan perkara dunia yang lainnya. Dan yang kedua kepada dunia, ada 2 poin juga. Yang pertama adalah berlaku proporsional dalam berinteraksi dengan dunia beserta kemewahannya. Yang kedua adalah tidak terlampau memandang tinggi terhadapnya sehingga menjadikannya puncak angan-angannya.
Dan terakhir adalah pembagian adab kepada Allah SWT menurut penjelasan hadis ini tadi. Ada 2 poin juga. Yang pertama adalah bersyukur dan ridho atas segala nikmat yang dianugerahinya. Dan yang terakhir adalah tidak mengerdilkan pemberiannya. Dan selesai sudahlah materi kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembawaan. Yang benar itu datanglah dari Allah SWT, yang salah itu datang dari diri saya sendiri. Kita tutup materi ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.